yang belum pasti akan dan ingin mengetahui apa sebetulnya dari rukun haji itu sendiri. Rukun haji yang pertama yaitu ihram atau hurum atau pantangan atau larangan di dalam berhaji. Wa'adzin finnasi bil haji. Allah maklumatkan, Allah umumkan, Allah viralkan dalam bahasa kita sekarang. Allah izinkan seluruh manusia untuk berhaji. Tapi ketika masuk orang ingin berhaji, maka orang harus menjadi Islam. Tapi Allah umumkan haji ke seluruh umat manusia. Karena seluruh umat manusia pada dasarnya adalah makhluk Allah Subhanahu. Haji, hujjah, yang berarti menyengaja atau berziarah atau bertamu. Berarti haji adalah tamu Allah atau orang yang berziarah kepada tamu Allah, yaitu di Ka'bah Al-Mukarramah. Seorang tamu yang ketika berihram maka dia harus mengikuti, mentaati pantangannya. Ihram yang berarti niat untuk haji dan umroh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran sederhananya ketika walimatul urus, seorang sahibul hajat mengundang tamu, dan ketika tamu itu diundang kemudian datang, maka mereka berpakaian dengan rapi, dengan menggunakan aksesoris, dengan menggunakan wewangian. Tetapi berbeda ketika tamu Allah datang ke Baitullah. Mereka ketika ihram niat untuk berhaji dan umroh harus menggunakan kain yang putih dan tidak berjahit. Ini berbanding berbalik dengan ketika kita bertamu ke sahibul hajah. Kita menggunakan aksesoris, menggunakan wewangian, menggunakan pakaian yang rapi. Tetapi ketika kita berhaji maka hanya membawa kain seperti kain kafan yang serba putih dan tanpa jahitan. Ini maknanya ketika kita ihram, maknanya, pantangannya adalah bahwa apa yang kita miliki dari harta benda kita, apa yang kita miliki dari kekayaan kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita hanya sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berhaji kita harus melepaskan seluruh kekayaan yang kita miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kepasrahan, keikhlasan, kesucian sebagai tanda daripada kain ihram yang putih tersebut. Oleh karena itu maka seorang hujjah untuk diterima Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia harus mengikuti pantangan atau larangan yang ada di dalam haji. Rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Hari ini dari Semarang sampai hari ini hujjah sedang berwukuf di Arafah. Wukuf dari kata waqafa yang artinya berarti berdiam diri. Jumeneng, jumenggrem, madep, meneng. Berdiam diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuhasabah, introspeksi diri tentang apa perbuatan yang ada pada masa lalu, hari ini dan akan datang. Mereka berzikir, bermuhasabah, introspeksi diri untuk mengenali siapa dirinya, untuk mengenali siapa Allah yang Maha Pencipta, sehingga akan menimbulkan rasa kesadaran bahwa seluruh manusia sama, adalah makhluk yang sama, yang dhaif, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Khaliq. Ketika hujjat di sebelah kiri mereka, ketika menengok sebelah kiri, mereka memanggil hujjat atau haji, tidak lagi memanggil tukang becak karena profesinya. Ketika menengok sebelah kanannya, seorang raja atau presiden, tidak memanggil sebagai presiden, tetapi sebagai haji. Ketika melihat di depannya, tidak lagi memanggil tukang rongsokan, tetapi haji. Ketika menoleh ke belakang, tidak lagi memanggil pemulung, yang dipanggil adalah haji. Mereka menyadari bahwa semua sama sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia yang telah memiliki kesadaran kesamaan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Rukun yang ketiga yaitu tawaf. Kita sering mendengar kata angin topan.
itu dari kata bahasa Arab yaitu tawaf, tufan, yang berarti melingkar. Maka angin tufan adalah angin yang melingkar atau yang memutar. Tawaf artinya melingkar atau memutar di depan Ka'bah, di depan Baitullah. Baitullah sebagai paku, sebagai sentral ruhani. Ketika kita mengitari Ka'bah 7 kali putaran, maka itu maknanya bahwa ruhani kita harus tetap dijaga dan ditingkatkan terus menerus dari mulai berhaji sampai pulang kemudian ke tanah mereka masing-masing. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pusaran ruhani Ka'bah sebagai simbol adalah bahwa sebagai media untuk mencapai ruhani yang sempurna, seorang muslim harus terus-menerus bergerak dan konsisten mengingatkan hatinya untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berwajah kepada wajah Ka'bah Baitullah. Kemudian rukun yang ketiga setelah wukuf di Arafah, wukuf, tawaf dan sa'i. Sa'i yang berarti berlari kecil. Sa'yun, usaha keras, usaha yang optimis. Kaum muslimin diharapkan selalu bergerak, berusaha, berikhtiar 7 kali bolak-balik. Ini perjalanan sejarah panjang seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang ingin menghidupkan anaknya dari kematian, Nabiullah Ismail. Tetapi Allah berkehendak lain. 7 kali bolak-balik dari Safa dan Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, mencari air untuk memberikan minum kepada Ismail. Apa boleh dikata, Allah berkata lain. Bahkan mukjizat itu diberikan kepada sang bayi Nabiullah Ismail. Dengan hentakan kakinya keluarlah air yang mengalir, yang bisa kita nikmati sampai sekarang, yang dikenal dengan sumur Zam-Zam. Ini adalah poin bahwa semua kaum muslimin khususnya harus berusaha bergerak optimis. Innamal usri yusra, innamal usri yusra, innamal usri, sesungguhnya bersama kesusahan al-yusra ada kemudahan. Sungguh setelah kesusahan atau bersama kesusahan ada kemudahan. Artinya kesusahan 2 kali maka kemudahan berlipat kali. Sampai 4 dan 5 kali kemudahan Allah berikan kepada orang yang berusaha dan optimis untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya rukun haji yang setelah sa'i adalah tahallul, halal. Dari kata halal, tahallul, halal artinya setelah orang berhaji menyelesaikan rukun yang tadi, maka kemudian pantangan tadi digugurkan. Halal baginya kemudian memakai pakaian biasa, melepaskan baju ihram yang mereka pakai selama ibadah haji. Tahallul disertai dengan simbol kita mencukur rambut kita, yang artinya bahwa kita hidup terlahir kembali dalam keadaan suci dan bersih. Halal, tahallul artinya kita sudah halal keluar dari pantangan-pantangan yang ada dalam ibadah haji. Yang terakhir adalah tertib. Kita harus tertib. Sebagaimana kita bertamu dalam walimatul urs atau hari pesta pernikahan, harus ada aturan-aturannya. Maka aturan yang pertama tidak boleh diletakkan pada aturan kemudian yang kelima, atau sebaliknya, aturan yang kelima diletakkan pada aturan pertama. Tidak boleh ihram diletakkan pada aturan tahallul, atau tahallul sebaliknya diletakkan pada aturan ihram. Itu harus runtut. Oleh karena itu maka mudah-mudahan hujat yang ada dari saudara kita, dari keluarga dekat kita, dari keluarga jauh kita, dari keluarga besar kita, dari saudara-saudara seluruh kaum muslimin yang berhaji, yang berziarah ke Baitullah, mudah-mudahan Allah terima haji mereka dengan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'a illal jannah. Al-hajjul mabrur, seorang haji yang mabrur, yang terbaik, laisa lahul jazaa, tidak ada ganjaran, tidak ada pahala illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi orang yang belum sempat untuk diundang Allah berhaji, maka kita semua juga bisa merayakan dengan Idul Kurban, Idul Adha atau hari berkurban
dengan kambing dan unta atau sapi atau kerbau. Itu juga adalah bagian dari cara menyemarakan dalam kaitan dengan hari raya haji atau hari raya kurban. Oleh karena itu maka daging kurban semestinya untuk membahagiakan seluruh masyarakat, terutama fuqara dan masakin. Mudah-mudahan kita semua yang belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke Baitullah, untuk berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabi. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita semua diundang oleh Allah untuk kembali mengikuti haji yang akan datang. Mudah-mudahan hujat dari saudara kita, keluarga kita menjadi haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi nasta'in ala umuri dinina wa dunyana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usalli wa usallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi al-mustafa al-mujtaba al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna bi ibadika as-salihin waj'alna bi ibadika al-mutawadhi'in. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal minna du'a. Allahumma ansuril mujahidina fi Iran. Allahumma ansuril mujahidina fi Lebanon. Allahumma ansuril mujahidina fi Yaman. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Wahdul man khadalal mu'minin, wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura. Allahumma taqabbal du'aahum du'aan maqbula. Allahumma taqabbal hajjahum. Allahumma taqabbal du'aahum du'aan maqbula. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.